Assalamualaikum Pak Suryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Suryono? Alhamdulillah baik Bu. Sama Bu Sevi ya? Ya Bu Sevi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke, terima kasih ini Ibu sudah datang ke ruang saya. Kali ini saya akan mengadakan observasi terhadap coaching dari Bu Indah dan Bu Sevi ya. Oke, Pak. Tapi sebelumnya saya mau ngobrol dengan Bu Indah dulu. Baik Bu, Ibu Indah ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi coaching yang mana ini Bu? Baik Pak, jadi saya ingin Pak Suryono itu membantu saya mengembangkan kompetensi membangun hubungan mendengarkan aktif dengan coaching. Saya merasa kompetensi ini penting untuk meningkatkan efektivitas saya dalam membimbing coaching saya. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Jadi dengan ingin meningkatkan kompetensi untuk membangun hubungan, terutama dalam mendengarkan aktif ya Bu ya. Oke Iya, Bu, betul sekali. seperti ini. Bagaimana bagian mana yang nanti Ibu Indah ingin untuk saya amati? Gitu, Bu. Ya, jadi saya ingin Pak Suryono itu mengamati bagaimana saya memulai sesi coaching dan menjalin hubungan dengan coaching, Pak. Saya ingin fokus pada kemampuan saya untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan empati, dan membangun kepercayaan. Oke, baik Bu. Terus bagaimana ini penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan saat ini Bu? Ya, jadi saya menilai bahwa pengembangan kompetensi ini akan membantu saya untuk menciptakan ruang yang aman dan suportif bagi coaching, sehingga mereka merasa nyaman untuk berbagi pemikiran dan perasaan mereka. Saya yakin bahwa dengan mengembangkan kompetensi ini, saya dapat membantu coaching untuk mencapai potensi penuh mereka. Oke Bu, baik ya. Terus apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama kali ini Bu? Ya, jadi saya mengharapkan dari observasi ini dapat memberikan saya umpan balik yang konstruktif tentang bagaimana saya dapat meningkatkan kemampuan saya untuk membangun hubungan dengan coaching. Saya ingin belajar dari pengalaman Pak Suryono dalam membimbing coaching dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Oke, baik Bu. Nanti semampu saya untuk membantu Ibu dalam mengadakan coaching dengan coaching ya. Oke, silakan bisa dimulai coachingnya. Indah, Bu Sevi, dipersilakan. Nah, baik, terima kasih Pak Suryono. Assalamualaikum Bu Sevi. Waalaikumsalam Bu Indah. Apa kabar Bu Sevi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Indah. Bagaimana dengan Ibu? Saya juga alhamdulillah baik Ibu. Sudah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol. Ini Bu Sevi datang ke ruangan saya. Apakah ada yang ingin didiskusikan Bu Sevi? Ada Bu, saya ingin berdiskusi dengan Bu Indah mengenai apa yang sedang saya hadapi. Siswa-siswa di kelas saya kurang aktif dan terlihat kurang tertarik dalam pembelajaran. Ya, jadi siswanya kurang aktif ya dalam pembelajarannya Ibu ya. Apa harapan Ibu setelah sesi coaching ini Bu? Saya berharap setelah sesi coaching ini saya bisa menemukan solusi-solusi yang akan saya terapkan pada siswa saya di kelas dalam pembelajaran. Ya, jadi ada solusi-solusi ya yang bisa diterapkan ya dalam pembelajarannya Ibu ya. Ini diskusi yang sangat menarik sekali ya. Menurut Bu Sevi, pembelajaran yang aktif, yang menarik itu seperti apa Ibu? Menurut saya pembelajaran yang aktif itu ada interaksi antara siswa dengan gurunya. Seperti contoh begini Bu, pada saat saya memberikan materi, jika anak yang kurang paham, anak itu akan bertanya mengenai apa yang belum dia pahami. Selama ini anak-anak jika saya bertanya apakah sudah paham, jawabnya sudah, dan setelah itu anak akan mengalami kesulitan pada saat saya memberikan LK. Terus pembelajaran yang aktif lagi menurut saya ada interaksi siswa dengan siswanya. Contohnya seperti mereka berdiskusi, mereka berbagi peran, jadi mereka aktif dalam mengerjakan LK yang saya berikan itu.
Ya, jadi ada interaksi aktif ya antara siswa dengan siswa gitu ya. Kemudian mungkin ada lagi Bu Sevi? Selain Ada itu? Bu, jadi anak juga aktif dalam menggunakan media pembelajaran yang saya sediakan. Contohnya pada saat diskusi tadi ada yang harus diselesaikan yang menggunakan alat peraga, anak-anak menggunakannya. Ya baik Bu Sevi. Contoh dari alat peraganya itu seperti apa ya Bu Sevi? Contoh misalkan saya memberikan materi tentang gerhana matahari, saya akan menyediakan alat peraga yang digunakan untuk memperjelas materi gerhana matahari itu. Jadi ada alatnya lengkap dan anak bisa mengeksplor sendiri menggunakan alat peraga tersebut. Terus juga ada video pembelajaran yang bisa menambah pemahaman anak mengenai materi yang saya berikan. Ya, jadi ada penambahan alat peraga, kemudian juga menggunakan video ya. Ini bagus sekali Bu Sevi ya. Mungkin ada rekan sejawat yang bisa Ibu libatkan dalam konsep Ibu ini. Ada Bu, saya akan meminta bantuan kepada Bu Nurul untuk memberikan contoh-contoh atau referensi speaking yang bisa saya terapkan pada pembelajaran saya. Fungsinya untuk pada saat anak kurang fokus, saya akan memberikan speaking supaya anak kembali fokus pada pembelajaran dan akan menjadikan pembelajaran lebih menarik lagi Bu. Jadi menarik anak untuk lebih fokus. Iya bagus sekali ya. Itu jadi ada keterlibatan ya dari rekan sejawat ya, sehingga nanti pembelajarannya itu lebih menarik ya Bu Sevi. Mungkin waktunya kapan Bu Sevi untuk merealisasikan kegiatan ini? Insya Allah secepatnya Bu, minggu ini akan saya laksanakan agar lebih bermanfaat lagi karena siswanya kurang aktif, jadi segera akan saya lakukan supaya pembelajaran jadi lebih maksimal lagi. Ya, jadi dalam minggu-minggu ini ya Bu ya, agar lebih maksimal ya Bu. Iya. Kemudian perasaan Ibu ya setelah melaksanakan sesi coaching ini bagaimana Bu setelah berdiskusi dengan saya? Alhamdulillah saya senang Bu karena saya menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih Bu Indah. Ya sama-sama ya Bu Sevi ya. Jadi semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dilaksanakan dengan baik dan apa yang Ibu harapkan bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Sampai jumpa lagi di coaching berikutnya Bu Sevi. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama Bu Sevi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, ini Ya, Pak. tadi saya sudah memperhatikan sesi coaching jenengan dengan Bu Sevi. Iya, Ini nanti ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Siap ya Bu ya? siap. Oke, yang pertama Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi membangun hubungan mendengarkan aktif dengan coach Ibu tadi? Ya, jadi saya merasa performa saya sudah cukup baik ya Pak ya, baik di present, kemudian mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Cuma saya menilai diri saya pribadi untuk present mungkin ada di skala 7 ya Pak, karena saya rasa sudah cukup maksimal. Kemudian untuk mendengarkan aktif juga saya merasa bahwa saya sudah mendengarkan aktif secara maksimal sehingga skala itu berada di angka 7. Iya. Selanjutnya untuk pertanyaan berbobot saya pribadi merasa kurang maksimal Pak, ya kurang maksimal sehingga skalanya itu mungkin baru 6 Pak. Oh, Seperti itu. ya. Oke Bu, dari hasil pengamatan saya tadi ya, saat memulai sesi coaching ini Bu, Ibu sudah menunjukkan empati dan perhatian yang tulus kepada coaching. Benar tadi, risetnya sudah 7 ya. Dan hal itu membantu membangun rasa percaya diri dari coach. Dan coach saya juga lihat nyaman untuk bicara, terus open minded. Nah, jadi hal itu sesuai dengan standar yang kita rujuk Bu. Iya. Terima kasih Pak Suryono atas umpan baliknya. Saya sangat senang mendengar bahwa saya sudah melakukan hal yang benar. Oke. Tapi begini Bu,
saya juga melihat hal yang perlu dikembangkan lagi dari Ibu. Misalnya tadi saat coaching ya, Ibu itu cenderung memotong pembicaraannya ya. Nah, ini kan bisa membuat coach merasa kurang nyaman dan kurang eksplor akan ide-idenya ya. Nah, untuk itu bagaimana pendapat Ibu? Oh iya Pak, jadi saya itu tadi tidak sadar Pak bahwa saya melakukan itu. Terima kasih ya Pak ya telah memberitahukan kepada saya, dan selanjutnya saya akan berusaha untuk lebih fokus dan mendengarkan dengan penuh perhatian saat coach berbicara di masa depan Pak. Oh, gitu ya. Baik Bu, ini bagus sekali apa yang ingin dengan lakukan ya. Dan saya yakin Ibu bisa meningkatkan performa dalam membangun hubungan, mendengarkan aktif dengan coach. Nah, terus begini Bu, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayangkan oleh Ibu untuk dilakukan untuk meningkatkan lagi performa di hal yang tadi perlu ditingkatkan? Ya, jadi saya akan lebih berhati-hati Pak untuk tidak memotong pembicaraan coach lagi. Saya juga akan berlatih mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan empati kepada coach dalam situasi yang berbeda. Dan mungkin nanti saya akan belajar atau mencari referensi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak. Karena saya merasa tadi pertanyaan berbobot itu masih kurang maksimal. Ya, bagus banget Bu itu ya. Rencana yang saya kira juga bagus, bisa dilaksanakan. Dan saya yakin Ibu bisa mencapainya. Nah, terus hasil pengamatan kita hari ini nanti akan saya catat ke dalam form supervisi akademik ya Bu. Iya. Dan sebagai penutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses supervisi kali ini Bu? Ya, jadi saya mendapatkan banyak hal Pak dari proses supervisi ini. Saya belajar bahwa saya perlu lebih fokus pada mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan empati kepada coach. Saya juga belajar tentang pentingnya membangun report dengan coach untuk menciptakan ruang yang aman, sportif bagi mereka. Oh begitu ya. Oke Bu, saya senang sekali nih Ibu mendengarkan. Saya mendengarkan apa yang Jenengan sampaikan, dan saya yakin Ibu akan menjadi coach yang efektif, efisien, serta mampu menggali hal-hal positif dari potensi coach ya, dan bisa mengembangkan diri. Terima kasih Bu sudah datang ke sini. Ya, sama-sama Pak Suryono. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.